Halo teman-teman, saya Eninta Melvani Brutarigan dengan NIM 4193121032 ingin menjelaskan bagaimana merancang kisi-kisi pengembangan instrumen dan rubrik penilaian berdasarkan penilaian pembelajaran. Oke, baiklah. Yang pertama, kita bahas tentang proses pembuatan instrumen soal. Adapun proses pembuatan instrumen soal yaitu sebagai berikut. Yaitu menetapkan tujuan tes. Di mana dalam menetapkan tujuan tes, maka terlebih dahulu mencari tujuan, lalu ditetapkan tujuan agar mempermudah dalam menulis soal. Kemudian, menganalisis kurikulum, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Dalam menganalisis kurikulum, bisa kita analisis melalui dari RPP. Kemudian, menganalisis buku dan sumber belajar lainnya. Dalam menganalisis buku dan sumber buku lainnya, digunakan buku yang menentukan setiap pokok bahasan materi yang baik. Setelah itu, kita membuat kisi-kisi dari analisis buku dan sumber belajar yang kita dapat tadi. Kemudian, kita menentukan indikator di mana indikator yang kita gunakan harus sesuai dengan tujuan dan yang kita dapat dari RPP tersebut. Setelah itu, kita menulis soal dari analisis buku dan sumber belajar yang kita gunakan dan dari indikator serta kisi-kisi yang telah kita gunakan. Kemudian kita telaah soal atau validasi konsep. Setelah itu, kita merevisi atau perbaikan soal. Lalu kita reproduksi tes terbatas. Dan kita uji coba tes atau untuk validasi empiris. Selanjutnya, kita analisis hasil coba atau kita uji validitas. Dan yang terakhir, kita merakit soal menjadi tes. Oke, kita masuk yang kedua mengenai rubrik penilaian. Adapun contoh soalnya yaitu suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Di mana ada 3 aspek penilaian dan rubrik penilaian serta skor di dalamnya. Pada aspek penilaian pertama, yaitu tentang pemahaman terhadap gelombang, di mana rubrik penilaian menghubungkan penyelesaian dengan gelombang dengan benar, mendapatkan skor 35. Rubrik penilaian berusaha menghubungkan penyelesaian dengan gelombang, tapi belum benar, mendapatkan skor 20. Rubrik penilaian tidak menghubungkan penyelesaian dengan gelombang, mendapatkan skor 5. Dan aspek penilaian yang kedua mengenai proses perhitungan, pada rubrik penilaian proses perhitungan benar, mendapatkan skor 50. Rubrik penilaian proses perhitungan sebagian besar benar, mendapatkan skor 30. Rubrik penilaian proses perhitungan sebagian kecil benar, mendapatkan skor 20. Rubrik penilaian proses perhitungan salah, mendapatkan skor 10.
Aspek penilaian hasil akhir perhitungan, rubrik penilaian hasil akhir perhitungan dan satuan benar mendapatkan skor 15, rubrik penilaian hasil perhitungan benar tetapi satuan benar mendapatkan skor 7, dan rubrik penilaian hasil perhitungan salah dengan skor 5. Baiklah, kita memasuki pengembangan instrumen. Di mana dalam pengembangan instrumen terdapat prosedur, aturan, prinsip, serta kaidah-kaidah di dalamnya. Oke, baiklah. Kita akan membahas yaitu bagaimana prosedur pengembangan instrumen. Adapun prosedur pengembangan instrumen antara lain yaitu mengkaji teori, lalu mengkaji konstruk, mengembangkan dimensi dan indikator, setelah itu membuat kisi-kisi, lalu menetapkan rentang parameter, mengidentifikasi ciri kutub, setelah itu menulis butir instrumen, melakukan proses validasi konsep, serta perbaikan atau revisi, melakukan proses validasi empiris, dan menseleksi butir valid. Dan yang terakhir, perakitan instrumen. Baiklah, yang kedua kita memasuki aturan pengembangan instrumen. Adapun aturan pengembangan instrumen antara lain, yang pertama, instrumen harus mengukur indikator dengan lengkap. Yang kedua, hasil ukur indikator adalah kuantitas atau besaran. Yang ketiga, instrumen harus mengukur fakta atau keadaan, bukan mengukur keinginan atau harapan. Yang keempat, instrumen mengukur fakta tunggal. Yang kelima, instrumen berbentuk pernyataan tunggal, tidak disertai alasan dan tidak kondisional. Yang keenam, instrumen yang berbentuk pernyataan menggunakan kata ganti orang pertama. Yang ketujuh, instrumen yang berbentuk pernyataan menggunakan kata ganti orang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kita memasuki prinsip-prinsip pengembangan instrumen. Adapun prinsip-prinsip pengembangan instrumen antara lain yaitu valid, di mana valid berarti ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur tes. Yang kedua, reliable, yang berarti keterikatan, ketergantungan, ketepatan hasil pengukuran instrumen. Selanjutnya menyeluruh. Dalam pengembangan instrumen harus menyeluruh di dalamnya. Selanjutnya berkesinambungan, objektif, mendidik, terbuka, serta adil. Dan yang terakhir, kaidah-kaidah pengembangan instrumen, di mana terdapat soal harus mengukur pencapaian kompetensi yang menjadi tujuan, soal harus mengukur pencapaian kompetensi tunggal atau tidak ganda, kompetensi dapat berbentuk kognitif, afektif, perilaku, atau keterampilan. Kompetensi diukur berdasarkan indikatornya. Setiap soal mengukur tercapai atau tidaknya indikator kompetensi. Bahasa soal harus singkat, jelas, dan komunikatif.
Soal mempunyai jawaban yang jelas atau deskripsi, sikap, dan perilaku atau kemahiran ataupun keterampilan. Soal dipastikan tidak keliru ataupun salah dan penampilan perangkat tes harus final. Demikianlah hasil dari penyampaian materi saya. Terima kasih.